Kapan sih Allah itu mengundang kita untuk datang bertemu dengan Allah? Kapan kira-kira? Ketika Allah ingin seorang hamba bertemu dengannya, Allah akan berikan dia kesusahan. Kesusahan itu adalah sebuah surat undangan yang datang dari Allah untuk hambanya, supaya hambanya mau datang kepada Allah. Begitu dia datang, dia angkat tangan, Allah, Allah, Rabbi, Allah. Disitulah saat dia bertemu dengan Allah. Kapan Allah kepengen seseorang itu jauh dari Allah? Mudah bagi Allah, berikan saja kesenangan. Dan biasanya kesenangan itu akan membuat seseorang lupa dengan Tuhan. Ketika ada orang yang dikasih kesenangan, kemudian dia tidak lupa, justru dia makin ingat, di situ Allah paling bahagia. Allah paling bahagia. Sudahlah, kamu sudah bekerja sampai batas kemampuan, sudah berpikir sampai batas kesanggupan. Sekarang nikmati bagianmu, meskipun menurutmu cuma segini, tanpa perlu bertanya kenapa tetangga sebelah bisa dapat segitu. Kita ini sering tidak sadar apa yang dilebihkan dibanding mereka, sering juga tidak tahu apa yang dikurangkan dari mereka dibanding kita. Jadi Alhamdulillahirrabbilalamin, kita lagi ada di atas ketinggian 4285 mdpl di Graceberg. Insyaallah tabarakallah. Teman-teman yang disayang Allah, berada di tempat tertinggi manapun kita, jangan lupa jaga sholat. Sesibuk apapun kegiatan kita, jangan lupa jaga sholat. Sedang berada pada cuaca yang sangat dingin sekalipun, jangan lupa jaga sholat. Walaupun hari ini kita dititipi Allah jabatan yang sangat tinggi, jangan lupa sholat. Dan walaupun hari ini kita sibuk kegiatan yang padat sekalipun, jangan lupa jaga sholat. Jaga sholat karena janji Allah, kalau engkau menjaga sholatmu, Allah akan menjaga hidupmu. Dan satu hal yang Allah terus beritahu kepada kita, sesiapa yang menjaga sholatnya, Allah akan menjaga hidupnya. Dan sesiapa yang memperbaiki sholatnya, Allah akan memperbaiki kehidupannya. Mari kita jaga sholat, kita mulai memperbaiki seluruh hidup kita dari mulai memperbaiki sholat kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki sholat, menjaga sholat kita, menjadi hamba-hamba yang penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya dengan terus sholat on time atau sholat tepat pada waktunya. Dari Graceberg 4285 mdpl, Papua, Indonesia. Barakallah. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Itu adalah puncak Jayawijaya atau Gunung Salju Abadi. Di saat ini ingin ku terlena lagi, terbang tinggi di awan, tinggalkan bumi di sini. Di saat ini ingin ku mencipta lagi, kan ku tuliskan lagu sambil ku kenang wajahmu. Malam panjang, remang-remang, di dalam gelap daku dengarkan syair lagu kehidupan. Biarkan ku pergi menyusuri jalan berliku, walau sakit ku rasakan tanpa cinta lagi. Mimpi-mimpi yang indah hanya sebentar saja, bagai bunga
Yang menyebabkan usus kita ini lengket dan kotor itu gula dan tepung, Pak. Jadi untuk usia-usia Bapak di atas 40 tahun sudah jangan makan roti, Pak. Ini pesan saya. Boleh makan daging, boleh, Pak. Jangan takut sama daging, tapi yang tidak boleh justru roti. Bagaimana supaya tidak kena stroke, jantung, kanker, dan sebagainya. Dan bagaimana cara pengobatannya, itu yang paling penting. Tolong dicatat, ini penting. Jadi bagaimana cara mencegahnya, dok? Yang pertama, mulai hari ini jangan makan malam. Makan sate boleh, daging kambing boleh, yang penting jangan berlebihan dan jangan dimakan lebih dari jam 7 malam. Tolong catat. Yang kedua, jangan tidur larut malam. Batasan tidur jam berapa? Setengah 11. Jangan lewat dari jam 11 baru tidur. Liver kita akan rusak. Yang ketiga, air putih dijaga 2 liter sehari. Ya, boleh minum kopi, tapi yang penting dari pagi sampai maghrib 2 liter air sudah masuk. Malam mau tidur jangan banyak-banyak minum, seteguk 2 teguk saja. Jadi kalau mau tidur jangan sampai 2 gelas, rusak ginjalnya. Rasa sakit yang kamu rasakan ini adalah membawa pesan. Dengarkan mereka. Latihanlah mendengarkan lukamu sendiri. Latihanlah memahami pesan yang dibawa oleh kesedihan dan dukamu. Maka jangan terlalu hanyut emosional oleh pengalaman pahit yang kamu miliki, tapi coba dengarkan ada pesan apa, ada hikmah apa yang bisa kamu raih. Karena yang pesan ini Maulana Rumi, berarti perhatikan dia memberitahumu apa dalam rangka meningkatkan kedekatanmu kepada Allah, dalam rangka menghidupkan cintamu kepada Allah. Peristiwa pahit apapun coba kamu dengarkan. Dia membawakanmu pesan apa yang itu membuatmu tambah dekat pada Allah. Pesan yang arahnya ke sana. Dengarkan. Karena ketika Allah menetapkan sesuatu, pasti tidak ada yang sia-sia. Termasuk menetapkan patah hatimu. Pasti Allah tidak sedang iseng. Tidak sedang, saya coba anak ini kalau tak bikin patah hati kayak gimana. Pasti tidak sekedar itu. Pasti Allah ingin sesuatu yang lebih besar dan lebih penting dari itu. Maka penting kita mampu membaca luka. Tips terbaik yang pernah gua temuin adalah bertemu sama teman yang senasib dengan hidup kita, dimana kita nggak perlu pura-pura bahagia, tapi kita saling menguatkan satu sama lain. Tidak ada ayat dalam Quran cerita tentang tembakau. Tidak ada hadis Nabi bercerita tentang rokok. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, tak ada cerita mereka merokok. Maka karena tidak ada dalam Quran, tidak ada hadis, maka ulama berijtihad. Lain ulama, lain hasil ijtihadnya. Hasil ijtihad Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir menetapkan rokok haram. Hasil ijtihad Mufti Mesir Syekh Nasr Farid Wasil waktu saya kuliah ditempel di dinding-dinding masjid. Mamnu tadkhin, dilarang merokok. At-tadkhin haramun syar'an, merokok haram. Majlis Tarjih Muhammadiyah menetapkan rokok haram. Menurut Majelis Ulama Indonesia, rokok haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, orang tua, orang sakit. Tapi bagi orang yang sehat tidak sampai haram, hanya makruh. Saya hanya jelaskan semuanya, pilihlah. Kalau ulama memilih dalil, maka kita memilih hasil ijtihad. Ustaz sendiri merokok, saya tidak merokok. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi. Oh my God. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Sampai. Tempat lahir Oh my God. dibuat, dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua. Sampai juga di kasus piramid 4884 yang BTR. Oh my God.
Semuanya terbayarkan. Kiai Haji Mbah Maimun Jubair. Nah, ini ada ya ziarah dari Indonesia. Coba, sorry. Silahkan kalian berdoa lewat video ini ya. Sekarang kita mau masuk kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini makam Mbah Maimun Jubair yang dibongkar dan ditutup kembali karena jasadnya masih utuh ya guys. Ini nih untuk meyakinkan. Assalamualaikum. Dadah teuing lalaki rahutatena gudawang belah bayahna nu manis betasa tutung jajantung ku karunya aduh ku kaniaya geus pahet kana jangjina jungjunan sugante reksa nyana duh tong kaniaya jungjunan tengah teingeun nasib diri kudu kumaha atuh nandanganana. Mengabadikan momen di dekat Ka'bah, fotonya jangan ngebelakangin Ka'bah ya. Cobain pose, ambil posisi di samping Ka'bah, turunkan kamera untuk explore view-nya, ambil posisi duduk, kedua tangan diangkat seolah berdoa, pandangan ke Ka'bah, lalu pose. Kalau ada orang menyakitimu, jangan berduka. Kalau ada tetangga, sahabat, kawan baik meninggalkanmu, jangan berduka lara. Karena sesungguhnya di balik itu semua, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Idza daqat 'alaika dunya, faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, mengadulah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami beribadah, kepada Engkau kami bersimpuh sujud, kepada Engkau juga kami meminta pertolongan. Ada orang baik, dia mungkin hanya bisa melakukan sebagian amal baik, tapi nggak bisa semua amal baik dia lakukan. Ada orang baik yang cuma bisa puasa, tapi kalau sedekah dia nggak bisa. Ada orang baik yang cuma bisa sholat malam, kalau dia puasa dia nggak bisa. Ada orang baik yang cuma bisa baca Quran, Masya Allah, hafid Quran, tapi mungkin sholat malamnya atau mungkin dia puasanya nggak bisa, atau mungkin sedekahnya nggak bisa. Maka di sini dalil bahwasannya jika seseorang ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudahkan orang lain. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Wallahu fi auni abdi, maka abdu fi auni akhi." Allah akan tolong seorang hamba selama dia mau menolong saudaranya. Jangan pernah pelit nolong orang. Jangan pernah berpikir saya nolong dia, dia akan tolong saya. Tidak. Pikirkan saya tolong dia, Allah tolong saya. Walaupun dia tidak tolong saya, atau walaupun dia melupakan saya, walaupun dia tidak berterima kasih kepada saya, karena saya berharap tolongan Allah. Di sini kita bicara dengan hati telanjang, lepaslah belenggu, sesungguhnya lepaslah.
sesuatu yang hilang. Sudah kita temukan, walau mimpi ternyata kata La yazalu qaumun yata'akhkharun. La yazalu qaumun yata'akhkharun. Ketika ada orang biasa telat sholat. Ketika ada orang biasa telat sholat. Hatta yuakhirahumullah. Orang tersebut akan dibikin Allah telat. Akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Bisa kita simpulkan, kalau seandainya dibikin seperti itu, tidak ada telat A, B, C, D, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan.